Sebelumnya, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dewanda Repiana dengan NIM 2203020069. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai metodologi data science sebagai tugas dari mata kuliah Decision Support System. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari data science. Data science merupakan sebuah bidang ilmu yang memanfaatkan berbagai teknik dan alat untuk mengolah serta menganalisis data dalam jumlah besar dengan tujuan untuk menarik wawasan yang berguna, di mana dalam data science ini melibatkan proses pengumpulan, pembersihan, serta pemrosesan data mentah yang kemudian nanti dianalisis menggunakan metode statistik dan algoritma machine learning untuk membuat prediksi atau keputusan. Selanjutnya, metodologi data science. Metodologi data science adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menafsirkan data guna menghasilkan wawasan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Metodologi ini mencakup serangkaian tahapan dan teknik yang memastikan bahwa proses data science dilakukan secara efektif, efisien, dan dapat diulang untuk berbagai jenis masalah dan industri. Pemilihan metodologi sendiri bergantung pada tujuan proyek, jenis data, dan kebutuhan bisnis. Nah, di sini saya memilih dua metodologi yang akan dijelaskan, yaitu metodologi SEMA dan KDD. Yang pertama, metodologi SEMA atau Sample, Explore, Modify, Model, and Access adalah metodologi yang digunakan dalam data mining untuk mengolah dan menganalisis data dengan tujuan menemukan pola yang bermakna dan menghasilkan wawasan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Metodologi KDD atau Knowledge Discovery in Database adalah pendekatan sistematis dalam menemukan pola atau pengetahuan yang berguna dari kumpulan data besar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan utama dalam metodologi SEMA. Yang pertama, ada sampel. Proses pemilihan sampel data yang representatif dari keseluruhan dataset yang dilakukan untuk mengurangi beban komputasi yang besar saat bekerja dengan jumlah data besar tanpa mengurangi informasi penting dan juga polanya. Nah, selama tahap ini, data dapat diambil dari berbagai sumber seperti database perusahaan, layanan cloud, media sosial, atau sensor IoT. Selanjutnya, baru akan dilakukan proses pengambilan sampel atau sampling dengan memilih subset data yang cukup representatif baik secara acak maupun dengan metode statistik tertentu seperti stratified sampling atau systematic sampling. Kemudian, tahap yang kedua adalah explore atau eksplorasi data. Eksplorasi data ini dilakukan untuk memahami struktur, pola, dan karakteristik data, di mana proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi keterkaitan antar variabel, pola tersembunyi, distribusi data, dan kemungkinan anomali yang dapat mempengaruhi analisis data. Adapun metode umum yang digunakan dalam tahap ini yaitu statistik deskriptif, yaitu menghitung rata-rata, median, modus, standar deviasi, dan distribusi data. Kemudian ada metode visualisasi data yang menggunakan histogram, diagram pencar, box plot, dan diagram lainnya untuk memahami hubungan antara variabel dan mendeteksi outlier. Dan yang terakhir ada analisis korelasi, yaitu mengidentifikasi hubungan atau pola antar variabel menggunakan matriks korelasi atau analisis regresi. Selanjutnya adalah tahapan modify atau modifikasi data.
yang merupakan proses memodifikasi data agar sesuai untuk model yang akan digunakan, yang di dalamnya akan dilakukan beberapa tahap seleksi fitur, seperti seleksi fitur, di mana akan dilakukan pemilihan fitur yang paling relevan dan berkontribusi terhadap model untuk mengurangi kompleksitas dan meningkatkan akurasi. Yang kedua, ada transformasi data, yaitu normalisasi atau standarisasi variabel numerik agar memiliki skala yang seimbang. Dan yang terakhir adalah pengelompokan kategori data, di mana akan dipilih variabel kategorikal yang mungkin perlu untuk diubah menjadi format numerik agar dapat digunakan dalam algoritma pemodelan. Kemudian tahap selanjutnya adalah model, yang merupakan tahap pembangunan model analisis untuk menemukan pola dalam data dan membuat prediksi. Dalam tahap ini menggunakan beberapa teknik data mining seperti klasifikasi, clustering, regresi, dan neural network. Kemudian tahap terakhir yaitu assess atau evaluasi model dan interpretasi hasil. Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap model yang dihasilkan. Tahap ini bertujuan untuk memastikan model dapat digunakan dalam dunia nyata dan tidak hanya bekerja dengan baik pada data pelatihan, tetapi juga pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Beberapa langkah dalam tahapan ini. Yang pertama, yaitu validasi model, yang menggunakan teknik seperti cross-validation untuk mengevaluasi keakuratan model. Yang kedua, yaitu mengevaluasi kinerja model, yaitu memeriksa metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, F1 score, dan AUC/ROC untuk menentukan performa model dalam menangani data baru. Yang selanjutnya adalah interpretasi hasil, yang menjelaskan hasil analisis kepada stakeholder dan memastikan bahwa model menghasilkan wawasan yang dapat digunakan dalam keputusan bisnis. Dan yang terakhir adalah iterasi dan penyempurnaan model, di mana jika hasil analisis tidak memuaskan, maka model harus diperbaiki dengan menyesuaikan parameter, menambah atau mengurangi variabel, atau memilih algoritma yang lebih sesuai. Nah, untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan metodologi KDD atau Knowledge Discovery in Database. Metodologi ini memiliki 5 tahap, yang dimana tahap yang pertama yaitu tahap data selection, yaitu proses mengumpulkan dan memilih data yang akan digunakan untuk analisis. Perlu dipastikan bahwa data yang diambil sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan relevan dengan permasalahan yang sedang dianalisis. Yang kedua, ada data pre-processing. Tahap ini bertujuan untuk membersihkan dan menyiapkan data agar siap untuk dianalisis. Adapun langkah penting dalam tahap ini meliputi pembersihan data, yaitu menghapus atau memperbaiki data yang tidak valid, kemudian integrasi data, menggabungkan data dari berbagai sumber agar lebih komprehensif, kemudian pengisian data yang hilang. Data yang hilang dapat diisi dengan rata-rata, median, atau teknik interpolasi lainnya agar tidak mengganggu analisis. Dan yang terakhir, pendeteksian dan penanganan noise. Tahap selanjutnya adalah data transformation.
Transformasi data ini dilakukan untuk mendapatkan fitur yang lebih representatif dari masalah yang sedang dikaji. Dengan mengolah data dengan benar, model yang dihasilkan akan lebih akurat. Yang selanjutnya ada data mining, yaitu proses pencarian pola atau hubungan di dalam data yang telah diproses menggunakan teknik dan algoritma tertentu. Data mining mencakup berbagai metode analisis seperti classification yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya, memprediksi apakah seorang pelanggan akan melakukan pembelian atau tidak berdasarkan riwayat transaksi mereka. Kemudian yang kedua ada clustering, yaitu teknik untuk mengelompokkan data ke dalam klaster berdasarkan kemiripan, tanpa menggunakan label yang sudah ditentukan sebelumnya. Misalnya, pengelompokan pelanggan berdasarkan perilaku belanja. Kemudian metode yang selanjutnya ada regresi, yang digunakan untuk memprediksi nilai numerik berdasarkan data historis, misalnya memprediksi harga properti berdasarkan lokasi, luas, dan fasilitas. Dan yang terakhir adalah association rules, yaitu menganalisis hubungan antara berbagai variabel dalam data untuk mengidentifikasi pola asosiatif. Contohnya dalam analisis retail, metode ini digunakan untuk mengetahui produk mana yang sering dibeli bersamaan, atau market basket analysis. Kemudian, tahap terakhir yaitu evaluasi dan interpretasi. Pada tahap ini akan ditentukan apakah pola yang ditemukan memiliki relevansi, validitas, dan makna bisnis. Hasil yang didapatkan akan membandingkan dengan tujuan awal untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dapat digunakan secara praktis. Jika hasil yang ditemukan belum memadai, tim dapat kembali ke tahapan sebelumnya untuk meningkatkan akurasi dan relevansi pola. Untuk selanjutnya, kesimpulan. Metodologi dalam data science sangat penting untuk memastikan analisis data yang sistematis dan efektif. Dua metode yang saya jelaskan ini, yaitu KDD dan SEMA. Yang pertama, KDD berfokus pada tahapan eksplorasi data untuk menemukan pola yang bernilai, mulai dari pembersihan hingga interpretasi hasil. Sementara itu, SEMA lebih menitikberatkan pada pemrosesan data dalam analisis, statistik, dan pemodelan. Kedua metode ini membantu data scientist dalam menggali wawasan dari data secara efisien, memastikan pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berbasis data. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata yang tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan parame Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.